Kembali di Anyu Siang, pemirsa, pemeriksaan terhadap ulama tak kali ini saja terjadi. Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa ulama menjadi sorotan terkait isi ceramahnya yang dinilai melanggar hukum. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah ulama dikriminalisasi? Dan untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Gus Miftah, Ustadz sekaligus penceramah. Assalamualaikum, selamat siang Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Gus? Alhamdulillah selalu baik. Oke. Gus Miftah, ini terkait fenomena banyaknya ulama yang dipanggil oleh pihak kepolisian, kemudian fenomena-fenomena acara yang dilakukan oleh para habaib dan juga ulama. Anda sebagai pendakwah melihat ini seperti apa? Yang pertama saya memahami bahwa proses hukum itu berlaku untuk perilaku bukan untuk sosok. Artinya sosoknya siapapun baik itu habaib, ulama, kiai, ustadz, dai, selama kemudian perilakunya ini mengandung unsur pidana, maka ya harus ada proses hukum. Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu diberlakukan, itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama yang berbuat kriminal, kemudian ada proses hukum, tentunya itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Nah, dan saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu, tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Baik, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi oleh para pengikut ulama ini yang begitu banyak sehingga mereka paham akan proses hukum ini harus terus dilakukan karena proses hukum sekali lagi tidak memandang siapapun itu. Tidak memandang sosok, tapi memandang perilaku. Bagaimana cara mensosialisasi kepada pengikutnya yang begitu banyak ini? Jadi ya pemahaman hukum yang baik dan benar kepada para jamaah. Kepada para jamaah. Artinya bahwa kemudian bangsa ini adalah bangsa yang berdasarkan kepada hukum. Kepada hukum, bukan kepada sosok atau siapapun. Maka istilah-istilah itu sebenarnya ya harus sosialisasikan kepada masyarakat gitu loh. Nggak ada kriminalisasi. Kriminalisasi ulama itu ya kalau ngundang kiai pengajian nggak diamplopi ya itu kriminal. Kriminalisasi gitu. Kalau enggak ya enggak sih gitu loh. Oke. Nah, ini kalau untuk isi ceramah mungkin menjadi bahan evaluasi juga begitu karena publik begitu membaca dan mungkin mengkritik begitu isi ceramah tokoh publik apalagi ulama begitu. Bagaimana seharusnya isi ceramah ini bisa dievaluasi kembali untuk apalagi untuk para ulama begitu ya. Jadi Rasulullah itu ketika memberikan metodologi dakwah itu beliau mengatakan khatibun nas biqadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Artinya siapa yang kita hadapi itu tentunya dengan metodologi yang berbeda. Satu contoh misalnya ketika saya pengajian di klub malam atau di lokalisasi, bahasa yang saya gunakan itu beda dengan ketika saya pengajian di tempat umum, di kampus atau di pondok pesantren, tentunya berbeda. Lah, disinilah kemudian para dai itu dituntut untuk menguasai metodologi dakwah yang benar. Kemudian secara konten, bagaimana kemudian Al-Quran mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan bahasa yang baik, dengan perilaku yang baik. Maka sebenarnya begini ya, begitu ada istilah revolusi akhlak, itu saya setuju. Setuju, karena memang tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi adalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Persoalannya kemudian adalah kenapa ini menjadi rancu? Karena seharusnya ketika kita berbicara akhlak, para penyampainya ini tentunya harus memberikan contoh dan akhlak yang baik. Akan sangat lucu, tema yang dibahas adalah revolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Contoh begini. Ini barangkali yang perlu diketahui. Apa bedanya dakwah zaman Rasulullah dengan sekarang? Di zaman Rasulullah, kenapa dakwah itu berhasil? Karena risalah yang disampaikan adalah Al-Quran, pembawa risalahnya sekelas Muhammad. Rasulullah SAW. Lah hari ini, risalahnya masih Al-Quran, tetapi pembawa risalahnya tidak sekelas Muhammad. Makanya ada ketimbangan antara risalah dengan pembawa risalah. Selain hari ini, orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Ini yang kemudian menjadikan dakwah ini menjadi tidak asik. Gitu. Artinya memang seorang pendakwah atau penceramah ini tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan isi konten, tapi dirinya juga harus sesuai
dengan apa yang dia sampaikan. Jelas, karena dikatakan lima taquluna ma la taf'alun. Kamu kok bisa ngomong nggak bisa menjalankan? Kata Al-Qur'an apa? Kaburat maktan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar bagi orang yang bisa ngomong nggak bisa ngelakoni. Jarkoni lah, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni gitu kan. Jadi ini bahaya gitu loh. Dan disinilah kemudian dakwah itu dituntut menjadi bil hikmah. Artinya bil hikmah itu apa? Ya sebelum ngomong ya Anda harus menjalankan. Dan juga termasuk tidak ada ruang untuk ujaran kebencian, saling membenci. Saya pikir dakwahnya Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci siapapun, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun. Maka dikatakan ketika kamu duduk bersama ahli maksiat, jangan pernah kamu bicarakan masa lalunya, tapi dampingi dia untuk merangkai masa depannya yang lebih indah. Artinya apa? Ini tidak ada space atau ruang untuk mencaci siapapun. Contoh kemarin begini, saya ditanya, Gus, boleh nggak kita menghina Habib? Saya katakan tidak boleh. Siapapun Habibnya tidak boleh dihina. Kenapa? Karena di dalam diri Habib ada darahnya Rasulullah. Pertanyaan kedua, boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Pertanyaan ketiga, siapa yang boleh kita hina? Nggak ada satupun orang yang boleh kita hinakan. Kenapa? Karena walaqad karramna bani Adam. Karena Allah itu memuliakan anak cucunya Nabi Adam. Makanya kita tidak boleh menghina Habib, Habib juga tidak boleh menghina orang lain, dan tidak seorang pun yang boleh kita hina. Itu konsep dakwah. Baik, oke. Tadi bicara soal proses hukum, para ulama begitu, konten ceramahnya yang memang harus dievaluasi. Nah, ini juga ada fenomena begitu peringatan yang dirayakan oleh Maulid Nabi misalnya begitu. Tadi juga ada di Tangerang haul yang diadakan di tengah pandemi, tapi banyak masanya harus protokol kesehatan harus diperhatikan. Nah, ini bagaimana tanggapan Gus? Yang pertama, saya di sini tidak menyalahkan panitia, tidak semerta-merta menyalahkan panitia, tapi juga ketegasan dari birokrasi pemerintah. Satu ketika saya dapat undangan pengajian di Jawa Tengah, izin ini komplit dari gugus Covid, dari Polres dan lain sebagainya. Ketika saya naik panggung, saya ditelepon, please dia jangan ngaji dulu. Kenapa Pak? Ini rame di Twitter gara-gara Gus ngaji di situ. Saya bilang, yang salah itu bukan panitia, yang salah juga bukan pendakwah. Yang salah siapa? Kenapa izin itu dikeluarkan? Kalau memang tidak boleh, ya izin jangan dikeluarkan. Banyak kasus di lapangan itu, izin sudah dikeluarkan, begitu yang datang terlalu rame, ini kemudian menjadi persoalan. Ya kalau memang kemudian gugus Covid, teman-teman pemerintah ini melihat berpotensi mendatangkan massa yang banyak, ya izin jangan dikeluarkan dong. Dan saya meyakini panitia pengajian itu tidak akan berani menggelar pengajian selama tidak ada izin. Maka ketika kemudian hari ini saya mendapatkan undangan, saya pastikan izin itu ada apa enggak. Kalau enggak, saya enggak akan datang. Nah, artinya ini juga sama-sama itu ada ketegasan dari pemerintah dan kemudian juga ada kesadaran dari panitia. Kalau soal kemudian ini yang sebenarnya yang diizinkan cuma sedikit, yang datang banyak, kita tidak bisa membendung rasa cinta, Mbak. Yang namanya mahabbah. Namanya mahabbah, apalagi kemudian memperingati Maulid Nabi, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Apalagi saya sering bilang kan, cinta kita kepada Nabi itu berangkat dari hati, bukan dari mata. Kalian tahu nggak bedanya? Kalau cinta itu berangkat dari mata, maka akan berakhir dengan air mata. Tetapi kalau cinta berawal dari hati, tidak sampai akhir, tidak akan pernah mati. Dan itu cinta kita kepada Rasulullah gimana? Luar biasa. Maka harus tegas gitu loh. Baik, Gus, tapi kita bicara soal fenomena. Selain tadi juga haul dan juga Maulid Nabi yang begitu banyak masyarakat mendatangi hal itu. Kemudian ada juga yang sempat viral ini video yang menjadikan kelompok-kelompok ini mengajak jihad, bahkan azannya juga dirubah begitu, Gus. Anda melihat ini seperti apa? Yang pertama, merubah azan menjadi menambahi atau merubah menjadi halal jihad itu jelas adalah bid'ah mungkaroh, bid'ah yang mengada-ngada, dan itu mungkar. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Kemudian ini saya melihat sebagai satu upaya kelompok-kelompok untuk mendistorsi makna jihad itu sendiri. Artinya jihad yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau toh benar ajakan jihad seperti itu, Rasulullah itu ketika mengumpulkan para panglima-panglima perang, dia tidak mengatakan hayal jihad, tetapi dia mengatakan kepada para pemimpin perang ada dengan mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Artinya apa? Seruan hayal jihad itu jelas bid'ah mungkaroh yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya. Dan kalau kemudian kita berbicara jihad, jihad hari ini yang paling elegan adalah asyaddul jihad, jihadul hawa. Jihad yang
paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Itulah yang disebut dengan jihad akbar. Hari ini kalian berdua datang ke sini, kemudian Anda diniati sebagai mencari nafkah untuk tulang punggung keluarga, itu adalah jihad. Saat kita datang bekerja, kameramen datang ke sini bekerja, kemudian diniati untuk menafkahi anak istri di rumah, itu jihad. Artinya kalau kemudian gara-gara dia menjadi kameramen mati kesetrum, itu matinya fisabilillah. Nah, maka bagi saya hari ini nggak menarik ngomong jihad fisabilillah itu, karena memang konteksnya seperti ini. Yang menarik jomblo fisabilillah. Tahu nggak kenapa jomblo fisabilillah? Orang yang jomblo itu kok hatinya senang terus. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Allah. Itu saja. Kalau jihad fisabilillah apaan itu loh. Artinya konteksnya sama sekali tidak pas dengan hari Tapi berarti nggak apa-apa jomblo asalkan ada Allah di hatinya. Iya, makanya namanya jomblo fisabilillah. Yang paling bahaya itu jomblo nawa itu. Jadi tiap tahun niatnya nikah tapi nggak pernah ada pasangan. Baik, ini masih soal ajakan jihad ini, tapi beberapa tanggapan yang katanya ini azan yang melafalkan jihad itu adalah sebuah aspirasi, begitu katanya. Karena mungkin melihatnya tidak bisa mengajak masyarakat dengan ceramah misalnya, tapi seakan-akan jadi dirubah sekarang azan jadi jihad, begitu. Tanggapan Gus Miftah gimana? Azan itu kan dicontohkan oleh Nabi dan Rasulnya. Artinya redaksionalnya itu sudah pakem, baku. Sudah ada sejak zaman Nabi. Dari kalimat takbir sampai penutup itu semuanya sudah diajarkan. Yang saat itu mengumandangkan adzan pertama kali namanya Bilal bin Rabah. Maka hari ini kalau ada orang adzan dari Jumat disebut Bilal. Karena yang mengumandangkan pertama kali adalah Bilal bin Rabah. Dan yang perlu diketahui, redaksional ini tidak bisa dirubah. Ini baku gitu loh. Apalagi kemudian kesannya ajakan khairal jihad itu provokatif gitu loh. Yang namanya jihad itu membela agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, mengembalikan ajaran Allah jauh dari kemusyrikan, untuk menegakkan din itu, bukan untuk membela seseorang. Artinya kalau kemudian ajakan jihad itu hanya untuk membela seseorang, berarti sudah ada kultus, dan Islam tidak mengajarkan pengkultusan kepada siapapun. Oke, baik. Gus Miftah, ini terakhir ini, apa pesan Gus Miftah kemudian kepada pendakwah, kemudian para jamaah, jika memang fenomena ini membuat semakin masyarakat khususnya umat Islam ini menjadi semakin terbelah, ada pesan apa? Saya selalu mengatakan bahwa dakwah itu adalah bukan untuk membuat dirinya terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Tentunya karena yang kita kenalkan Allah ini dengan cara yang baik. Saya selalu mengatakan, apakah kiai itu harus dicontoh? Apakah ulama itu harus dicontoh? Tidak. Karena ulama itu tugasnya bukan untuk dicontoh, tapi mengajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Lah, barangkali ini hari ini yang justru sering ditanyakan kepada kita, Mas, begini. Bagaimana sih kita memposisikan seorang habaib? Ini yang hari ini sekarang ramai. Coba bedakan mana sosok, mana perilaku. Sosok seorang habaib selaku dzurriyyahnya Rasulullah itu harus dihormati. Tetapi perilakunya tidak harus ditaati. Maka kita boleh berbeda pendapat dengan habaib, tetapi kita tidak harus sama dengan dia. Contoh yang paling gampang begini, saya dalam beribadah mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Padahal imam itu kan ada 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Begitu saya menggunakan pendapat Imam Syafi'i, bukan berarti saya membenci Imam Maliki. Saya menghormati beliau, saya mencintai beliau, tetapi saya berbeda pendapat dengan beliau karena saya menggunakan pendapat Imam Syafi'i. Hari ini katakanlah kita berbeda dengan habaib, itu boleh, tetapi jangan mengurangi rasa hormat kita kepada habaib. Ingat, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Baik, artinya hormat harus didahulukan kepada taat. Menghormati adalah wajib, taat tetapi, itu adalah pilihan. Oke, kalau yang ditaati bagus ya kita ikuti, kalau enggak ya kita ingkari. Baik, terima kasih, sangat bermanfaat sekali hari ini. Senang sekali bisa mendengarkan hal-hal yang bermanfaat dari Gus Miftah. Sehat selalu Gus Miftah. Terima kasih sudah bergabung di News Siang hari ini. Pemirsa, bolos mengajar 5 tahun, guru sekolah dasar tetap terima gaji. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.